Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita memasuki Rabu Abu dan kita akan memulai masa puasa kita. Nah, kita akan belajar seperti yang difirmankan Tuhan, bagaimana berpuasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu berpuasalah. Bacaan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami diingatkan bagaimana kami hidup di hadapan Tuhan dan sesama, yaitu dengan mengoyakkan hati kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kami sering berpuasa, tetapi seringkali kami salah di dalam pemahaman. Oleh karena itu kiranya Tuhan akan meneguhkan iman kami, pemahaman kami melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kepercayaan puasa Senin Kemis, katanya untuk mutih gitu ya. Saya nggak tahu maknanya apa. Tapi ada orang Kristen juga yang suka berpuasa Senin Kemis pakai mutih. Lalu itu saya tanya, ngapain sih kamu berpuasa dengan cara seperti itu? Ya supaya mengingatkan saja ada apa? Upaya untuk hidup kita ini selalu putih, katanya begitu ya. Hatinya putih, pikirannya putih. Oh, jadi diingatkan lewat puasa. Kalau puasanya nggak Senin Kemis, nggak bisa putih ya hidupnya. Nah, padahal dasar hidup kita ini harus selalu dalam kekudusan dan kebenaran. Memang puasa juga menolong kita untuk kita berprihatin. Ya, berprihatin atas kehidupan dosa kita, berprihatin untuk kehidupan masyarakat di sekitar kita, berprihatin untuk dunia saat ini. Dan oleh karena itu memang hidup kita harus selalu putih, jadi tidak usah Senin Kemis, ya, tapi tiap hari. Nah, caranya bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan seperti ini. Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu, jangan tunjukkan kepada orang kamu sedang berpuasa. Ya, tetapi puasa itu harus dilakukan dengan sukacita, dengan kegembiraan seperti dinyatakan dalam firman Tuhan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyaki kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi kelihatan seger gitu ya, kelihatan segar, kelihatan sukacita, padahal sedang berpuasa. Nah, berpuasa seperti ini sebetulnya ditekankan lebih kepada hati yang terkoyak. Nah, jadi walaupun kita meminyaki rambut, cuci muka, tapi kalau tidak ada sukacita, kesadaran dari hati untuk mengubah sikap hidup kita, sekalipun kita puasa, tidak ada gunanya. Puasa yang benar di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita menangis tetapi tidak diketahui semua orang. Menangisi dosa kita, kelemahan kita. Ya.
Bagaimana kita bisa bangkit kalau tidak ada kuasa Kristus? Oleh karena itu sekali lagi menangis ini bisa juga ucapan syukur. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menolong kami untuk lepas dari alam maut. Dan sekarang topanglah kami untuk kami hidup di dalam puasa atas segala dosa dan kejahatan. Jadi orang yang berpuasa berdasarkan hati yang kudus, hati yang benar, sukacita. Ya, bisa dia makan, bisa dia tidak makan. Itu hal yang tidak menjadi ikatan utama. Ada orang berpuasa tidak mau makan boleh. Tapi ada yang mengatakan aku tidak kuati kalau nggak makan, nggak apa-apa. Yang penting berpuasalah atas segala dosa. Dan itu akan membuat muka kita itu selalu sukacita, gembira. Nah itu yang diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Jadi berpuasa sesuai dengan firman Tuhan, pakai kepala yang licin dan muka yang cerah itu artinya tidak sombong. Ya, tidak sombong dan tidak tinggi hati. Bagaimana puasa itu menolong kita untuk menjadi orang yang tidak sombong dan tidak tinggi hati. Tetapi kita menjadi orang yang rendah hati dan penuh dengan perhatian, ramah tamah itu ya. Jadi kalau kita makan atau tidak makan tetapi kita tetap menjadi orang sombong, wah, kekristenan kita tidak nampak, tidak terlihat. Jadi kita tidak berpuasa. Kalau kita puasa tidak makan, tapi kita tetap sombong, tidak ada gunanya. Karena yang dipentingkan adalah bagaimana menyatakan hidup baru, tidak sombong dan tidak tinggi hati, tetapi rendah hati dan ramah tamah. Ramah satu terhadap yang lain, tidak membedakan warna kulit dan ras atau bahasa atau keturunan atau tingkat pendidikan, tingkat ekonomi. Ramah satu terhadap yang lain. Kadang-kadang kita memang bisa tidak ramah karena orang itu menyakiti, karena orang itu menyinggung, menganggap kita remeh, menganggap kita kecil. Nah itulah yang harusnya kita coba untuk tidak menjadi orang yang membalas, ya, membalas dengan kemarahan. Tetapi kita rendah hati, ya Tuhan, buat saya bisa mengampuni. Dan buat orang itu juga menyadari untuk dia juga rendah hati, gitu ya. Nah ini orang yang rendah hati, jadi dia akan tenang, akan senang menikmati hidup karena dia berpuasa atas segala dosa dan kejahatan. Yang selanjutnya, berpuasa hati yang terkoyak itu tidak mudah kecewa. Nah kalau orang ini tidak mudah kecewa ya berseri. Ya seperti orang selalu cuci muka segar, kepalanya berminyak itu ya. Jadi mungkin dulu tuh kepala diminyak itu tandanya orang yang wah seger perlente gitu ya. Zaman-zaman tahun sekian juga tuh orang-orang laki, aduh kalau nyisir, aduh sampai pomade-nya itu ya melipir banget gitu. Nah kelihatan seger katanya ya. Kalau sekarang memang beda. Ya. Tapi yang penting di sini adalah kesegarannya. Kesegaran itu bisa nampak dari hidup kita kalau kita tidak mudah kecewa. Lah gimana toh Bu? Gimana ndak kecewa? Saya berharap seperti ini. Nyatanya Tuhan membiarkan kepahitan datang pada saya. Nah, masalahnya yang bilang pahit atau manis itu siapa? Satu peristiwa hidup ketika tidak memenuhi harapan kita, kita katakan pahit. Kalau memenuhi kita katakan manis. Yang ngukur siapa? Kan diri kita sendiri. Nah itulah yang harus kita ubah, bahwa kehidupan itu merupakan berkat anugerah. Jadi kalau ada harapan yang tidak tercapai, jangan kita katakan pahit. Tetapi kita belajar menerima dengan segala ungkapan syukur dan menikmati, itu jadi manis. Tidak akan kecewa. Harapannya ini, tapi yang terjadi ini Tuhan, kalau Engkau izinkan ini terjadi, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tidak akan membuat kami terlena, terjatuh, tersandung, dan kami tidak mampu mengatasinya. Kami percaya Tuhan akan membangkitkan, menguatkan, meneguhkan kami untuk terus kami menatap hari esok. Nah ini orang yang tidak kecewa, wajahnya akan berseri. Loh katanya kamu pengen itu, iya. Tapi yang terjadi ini saya percaya, puji Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Saya tahu Tuhan akan menopang saya percaya itu. Nah ini harapan yang dibangkit, menghilangkan kecewa. Ini orang yang berpuasa atas segala kekecewaan. Ya. Maka wajahnya akan selalu berseri. Yang selanjutnya, orang yang berpuasa itu adalah orang yang tidak bimbang akan cinta kasih Kristus. Teguh, percaya. Orang yang bimbang, maka dia mudah oleng.
Kata temannya di sana begini, kata temannya di sana begini, lalu dia oleng. Jangankan pada pemahaman yang lain, pemahaman iman yang lain. Kadang-kadang bergereja saja bisa bimbang. Ya, temannya bilang, oh tempatku saja kuasa terjadi, mujizat terjadi. Tempatmu tuh opo, tidak ada kuasa, tidak ada mujizat. Ya, ada gereja yang tidak ada tidak tumbuh mujizat dan tidak tumbuh kuasa. Setiap gereja yang diberkati Tuhan pasti ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Walaupun bentuknya beda-beda. Tapi seringkali diukurkan sesuai ukuran manusia, sesuai keinginan kita. Tempatmu nggak pernah ya KKR ada kesembuhan. Lah, kenapa harus kesembuhan itu dibawa ke hadapan seseorang? Kesembuhan itu bisa dialami oleh orang itu ketika Tuhan berkehendak dan dia beriman dengan percaya penuh. Hatinya bersih, hatinya tulus, minta pengampunan, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Jadi jangan kemudian kita ukur dengan ukuran kita. Itu menyebabkan kita bimbang. Iya ya, saya nggak sembuh-sembuh mungkin karena iman saya kurang. Nah itu menjadikan kita bimbang. Imannya dia lebih kuat. Saudara-saudara, ukurannya kuat dan tidak apa kalau terjadi mujizat dan kuasa. Kalau tidak, lalu dikatakan tidak ada mujizat dan kuasa. Orang-orang yang pulang ke surga, mereka adalah orang yang mengalami mujizat dan kuasa Tuhan ketika orang itu tetap setia dalam Kristus. Penderitaan bisa macam-macam, tetapi ketika mereka tidak bimbang, itulah mujizat dan kuasa Kristus. Jadi mari kita berpuasa atas kebimbangan. Dah, aku tidak mau bimbang. Hidup harus dijalani dengan penuh kekuatan dari Kristus, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa juru selamat pemelihara hidupku satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara-saudara, berpuasalah dari marah dan dendam. Ya, kehidupan ini memang berat, seringkali membuat kita marah dan dendam. Aduh, kurang ajar banget gitu ya rasanya. Kemarahan kita bisa memuncak dan bisa menimbulkan dendam. Itulah yang harus kita puasa. Ya. Jangan sampai kemarahan itu membuat kita dendam, lalu menjadikan iman kita runtuh di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu bangunlah hubungan kita dengan Tuhan sedemikian baik. Minta Tuhan beri saya penerangan kesabaran-Mu, cahaya ilahi yang turun sehingga sekalipun saya ini marah terhadap peristiwa dan orang itu, jangan biarkan saya dendam. Boleh marah dan setelah itu saya bisa mengampuni dan setelah itu kita hidup dalam perdamaian kembali. Nah, inilah cara-cara berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Maka wajahnya akan berseri-seri. Ya, ditusuk ya sakit, tetapi ketika kita bisa melegakan, ya sudah Tuhan, buat saya bisa melanjutkan kehidupan bersama dengan Engkau. Engkau sudah merasakan tusukan itu sakit, Engkau sudah menyembuhkan, dan Engkau sudah bangkit. Pasti kesembuhan itu juga ada pada kami, gereja-Mu, anak-anak-Mu, dan kami akan bangkit kembali untuk menikmati kehidupan dengan senyum, dengan wajah cerah, seperti orang yang habis cuci muka. Ya, nah itu puasa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu mari kita lanjutkan dalam masa-masa Prapaskah ini untuk kita berpuasa atas segala kejahatan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan penampilan hidup kami ini segar di dalam iman dan terwujud melalui keramah tamahan, melalui senyum kami, sapaan kami, harapan kami, kekuatan hidup kami, dan cerminan kasih Kristus yang ada pada diri kami. Supaya orang-orang di sekitar kami tahu kami berpuasa atas segala dosa. Kalaupun kami menyertakan puasa kami dengan tidak makan, beri kami kekuatan dan kesehatan untuk kami juga boleh melakukan masa puasa tidak makan ini sampai saatnya tiba. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.